Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan proyek kereta cepat tidak akan terhenti hanya sampai Jakarta-Bandung. Ia menjelaskan sesuai ambisi Jokowi setelah kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya akan dilanjutkan hingga ke Surabaya. Budi menjelaskan konsep perencanaan kereta cepat ini sedang dilaksanakan. Adapun rencana rutenya yakni Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya. Rute yang biasanya ditempuh dalam 10 hingga 13 jam bakal dipangkas menjadi 4 jam saja. Sementara itu, terkait pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa hal tersebut sudah diselesaikan. Luhut menjelaskan penyebab bengkaknya biaya proyek kereta cepat tersebut akibat kerusakan tanah di lokasi proyek yang menyebabkan pembangunan 3 terowongan terganggu. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui adanya andil Cina dalam kekuatan perekonomian Indonesia saat banyak negara jatuh ke jurang resesi. Luhut menjelaskan, kerjasama yang sudah dibangun antara Cina dan Indonesia sejak lama membuat ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah krisis. Luhut menuturkan, 8 tahun terakhir hubungan Indonesia dan Cina sangat erat, baik di bidang perdagangan maupun investasi. Meski mengakui adanya andil Cina dalam ekonomi Indonesia, namun Luhut membantah jika pemerintah Indonesia didikte oleh Cina. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan neraca perdagangan antara Cina dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014 lalu, Indonesia alami defisit neraca perdagangan dengan Cina 13 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian naik menjadi 17 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019. Dan pada tahun lalu, turun menjadi 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara tahun ini Luhut memproyeksikan defisit 500 juta dolar AS atau kurang dari itu. Penetapan upah minimum tahun 2023 masih bergulir. Baik buruh maupun pengusaha bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, menuntut kenaikan upah tahun 2023 sebesar 13%. Angka ini mereka dapat lewat pertimbangan kenaikan inflasi dan potensi pertumbuhan ekonomi. Said menjelaskan, dengan inflasi September 2022 yang menyentuh 5,95% ditambah pertumbuhan ekonomi 5%, maka 13% mereka nilai sebagai angka yang ideal dalam menentukan kenaikan upah minimal. Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo DKI Jakarta, Solihin, menilai pengusaha akan menaikkan UMP sekitar 1 hingga 2% saja. Solihin menjelaskan, tuntutan kenaikan upah yang melampaui 10% tidak sesuai dengan PP 36 tahun 2022. Bank Sentral Eropa atau ECB kembali menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin menjadi 1,5%. Dewan Gubernur ECB memilih menaikkan suku bunga 75 basis poin, membuat 3 suku bunga utamanya berada di kisaran 1,5 dan 2,25%. Ini menjadi level tertinggi sejak 2009. Kenaikan itu terjadi secara luas karena Eropa menghadapi tekanan untuk mengendalikan rekor tertinggi inflasi yang utamanya didorong oleh lonjakan biaya energi setelah perang Rusia dan Ukraina. Inflasi zona euro 9,9% pada September, hampir 5 kali lipat dari target 2%. ECB melawan inflasi dengan kebijakan kenaikan suku bunga guna mengurangi permintaan dari rumah tangga dan bisnis. Namun, biaya pinjaman yang lebih tinggi juga mengurangi aktivitas ekonomi. Hal ini menjadi tanda-tanda baru bahwa prospek ekonomi zona euro telah memburuk. Setelah melalui drama yang cukup panjang untuk membeli Twitter sejak April lalu, bos Tesla Elon Musk akhirnya menuntaskan akuisisi Twitter. Elon Musk mengakuisisi Twitter 4,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 680 triliun rupiah. Setelah resmi menjadi pemilik Twitter pada 27 Oktober, orang terkaya dunia ini langsung memberhentikan para petinggi Twitter di era kepemilikan sebelumnya. Sejumlah petinggi Twitter yang diberhentikan, yakni CEO Twitter
Parag Agrawal, Direktur Eksekutif Net Segal, Kepala Keuangan Vijaya Gade, serta pejabat bagian kebijakan dan hukum Sean Edget. Alasannya, Mas menuduh mereka memberikan data yang menyesatkan tentang jumlah pengguna dan akun palsu di Twitter. Mas sebelumnya telah mengatakan bahwa ia berencana menumpas bot spam di Twitter. Selain itu, dia sempat diberitakan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja pada 7.500 orang karyawan Twitter.